Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Ya, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan isu-isu aktual, ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Di luar batas-batas kemampuan kita, ya, bahwa tahun ini memang kita berada dalam situasi yang sama-sama tidak kita harapkan. Jadi dunia terkepung oleh satu wabah, ya, atau satu pandemi dari makhluk kecil yang bernama virus corona, ternyata merubah, ya, ritme kehidupan seluruh umat manusia. Nah, termasuk, ya, kemungkinan untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasinya. Nah, oleh karena itu maka dengan niat semata-mata untuk berbagi kebaikan, pada kesempatan ini saya mencoba menyiapkan satu slide singkat tentang bagaimana menyiapkan mental, ya, spiritual menghadapi keputusan haji tahun 2020. Nah, seperti yang saya perlihatkan di slide ini. Nah, ini slide ini saya buat tanggal 16 Mei 2020, ya, jadi hari ini. Dan hingga hari ini, ya, memang belum ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi tentang apakah haji tahun ini akan diselenggarakan atau tidak. Nah, sementara musim haji, ya, dari waktu ke waktu, ya, semakin mendekati hari hanya, ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan batas akhir menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi ini. Karena tidak mungkin juga kita terus menunggu saja tanpa, ya, pemerintah menetapkan satu deadline atau satu batas waktu untuk mengambil sikap atau keputusan resmi, ya, apakah kita akan jadi ikut memberangkatkan jemaah haji kita atau tidak. Nah, menurut informasi resmi yang saya terima dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jadi batas waktu yang ditetapkan di sini, ya, ini adalah tanggal 20 Mei tahun 2020. Jadi kalau kita hitung dari saat ini, kurang lebih masih ada waktu 4 hari ke depan, ya. Nah, jika pemerintah Saudi, nah, mengumumkan haji tahun ini jadi misalnya, akan tetapi disampaikan setelah lebih dari tanggal 20 Mei tahun 2020, maka ada kemungkinan, ya, atau diprediksi pemerintah kita akan kesulitan menyiapkan segala kebutuhan operasional haji, ya. Seperti kita ketahui, ya, ada banyak hal yang harus disiapkan, ya, dalam penyelenggaraan haji ini, ya, mulai dari pesawatnya, ya, kemudian nanti, ya, di Saudi sana, di tanah suci sana nanti seperti apa nanti pengaturan bus sholawatnya, ya. Bus sholawat itu adalah bus sholat 5 waktu. Jadi bus yang mengantarkan, ya, para jemaah kita dari pondokannya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, dan sebaliknya mengantarkan mengantarkan pulang, ya, dari Masjidil Haram menuju ke pondokan setiap jemaah kita. Itu dikenal dengan bus sholawat, ya. Kemudian bus antar kota perhajian, ya. Nah, bagaimana menyiapkan bus Armina, ya, Arafah, Musdalifah, Mina, ya. Kemudian, ya, menyiapkan akomodasi di Mekah maupun di Madinah,
ya catering hajinya. Nah, terus yang sangat krusial juga adalah seleksi jemaah dan bahkan petugas yang kemarin sudah lulus seleksi itu. Kalau ternyata misalkan ada kebijakan pengurangan kuota karena social distancing misalnya, maka pemerintah harus melakukan seleksi ulang lagi. Nah, siapa petugas-petugas yang harus berangkat misalkan sehubungan dengan pengurangan kuota ini. Nah, termasuk jemaahnya, bagaimana menyeleksi jemaah, ya, mengambil yang 50% dan menunda keberangkatan yang 50%. Ini butuh persiapan atau seleksi yang tidak singkat, ya, begitu. Belum lagi nanti menyangkut penerbitan visa dan masih banyak lagi hal-hal lainnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, pemerintah kita dalam hal ini di tengah situasi belum ada kepastian atau belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Saudi tentang penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah kita sudah menetapkan batas waktu sampai kapan pemerintah kita menunggu keputusan haji ini. Nah, batas waktu tanggal 20 Mei 2020 ini sebenarnya ini dihubungkan dengan RPH, ya, rencana perjalanan haji yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Yang dari RPH ini kita lihat bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2020 atau bertepatan dengan 4 Zulkaidah 1441 Hijriah, ini jemaah calon haji kita sudah harus masuk asrama haji. Nah, ini untuk jemaah-jemaah kloter awal di seluruh embarkasi, ya. Nah, bisa dibayangkan tanggal 25 Juni 2020, ya, para jemaah kita yang masuk dalam kloter-kloter awal, ya, di seluruh embarkasi ini di tanggal ini sudah harus masuk, ya. Bisa kita bayangkan kalau, ya, sampai dengan tanggal 20, apalagi lebih dari tanggal 20, misalkan informasi tentang penyelenggaraan haji ini jadi atau tidak itu belum disampaikan. Nah, bisa dibayangkan kalau penyampaian kepastian penyelenggaraan haji bahwa bisa dilaksanakan itu ternyata disampaikannya udah agak mepet misalkan waktunya, itu kemungkinan besar pemerintah kita juga tidak akan siap untuk memberangkatkan para jemaah kita. Nah, menurut info resmi juga yang saya peroleh dari Kementerian Agama, ya, ada 3 opsi, ya, yang diprediksi akan terjadi pada musim haji tahun ini. Jadi opsi yang pertama, dan ini yang paling kita harapkan saya kira, ya. Jadi opsi yang pertama, haji dilaksanakan, ya, tanpa ada reduksi kuota. Nah, jadi opsi ini, ya, nah ini bisa terjadi kalau, ya, situasi, ya, di dunia atau lebih khusus lagi situasi di Haromain, ya, di 2 tanah suci itu memang sudah sangat memungkinkan untuk menerima banyak jemaah, ya, dari seluruh penjuru untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, sekali lagi, ini opsi ini adalah opsi yang paling kita harapkan, ya, dan mudah-mudahan opsi yang paling kita harapkan inilah yang terjadi, ya. Kemudian opsi yang kedua, ya, haji dilaksanakan akan tetapi dengan reduksi kuota 50%. Nah, saya teringat, ya, waktu saya menjadi petugas haji di tahun 2013, ya, tanpa diduga sebelumnya, ya, musim haji tahun 2013 yang lalu itu terjadi pengurangan kuota sebesar 25%. Nah, sehingga pada saat itu, ya, jemaah di seluruh Indonesia atau kuota haji Indonesia pada saat itu dikurangi 25%. Dan ini berimbas juga kepada petugas-petugas yang sudah lulus seleksi sebelumnya. Nah, jadi ada 25% dari petugas yang sudah lulus seleksi sebelumnya. Nah, itu akhirnya tidak bisa berangkat pada tahun 2013 itu karena kebijakan reduksi kuota saat itu. Nah, reduksi kuota saat itu adalah akibat dari proyek perluasan Masjidil Haram. Ya, kemudian opsi yang ketiga, nah ini yang kita tidak harapkan, ya. Ini opsi yang kita tidak harapkan adalah haji, ya, tahun 2020 ini tidak jadi dilaksanakan. Nah,
terkait dengan opsi-opsi tadi, ya, dengan 3 opsi tadi. Nah, di sini saya melihat bahwa setiap dari kita, khususnya para jemaah, ya, yang sudah masuk dalam daftar jemaah yang akan berangkat tahun ini, sedianya begitu, ini perlu ada penguatan-penguatan khususnya pada aspek mental spiritual. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan dalam konteks ini? Jadi menurut hemat saya yang pertama adalah berdoa kepada Allah di setiap waktu, ya, dan mengharap keputusan terbaik yang terkait dengan penyelenggaraan haji ini. Kemudian yang kedua adalah tawakal hanya kepada Allah. Jadi benar-benar kita pasrah sepenuhnya, ya, kepada Allah. Apapun keputusannya, ya, kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, memperbanyak sedekah dan atau amal kebaikan kepada sesama. Nah, ini wabil khusus kepada kedua orang tua. Nah, berikutnya kita ikhlas menerima segala keputusan dengan penuh prasangka baik kepada Allah. Nah, jadi apapun keputusannya, ya, kita berusaha untuk ikhlas, ya, menerima semua itu, ya, dengan penuh prasangka baik kepada Allah. Jadi tetap berhusnuzon kepada Allah. Berikutnya kita harus yakin, ya, bahwa jika haji tahun ini tidak jadi dilaksanakan misalnya, maka itu bukanlah sebuah aib, melainkan murni sebagai sebuah ujian. Nah, dan harus kita yakini pula bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk lulus dari segala ujian. Jadi bukan sekedar jadi berangkat haji atau tidak, ya. Nah, ada satu ungkapan yang sering saya gunakan untuk mengingatkan diri saya, ya, khususnya dalam situasi-situasi seperti ini. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyediakan banyak kebaikan di dalamnya, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal di dalamnya tersimpan banyak keburukan bagi kita. Nah, ini teman-teman saya kira memahami, ya, ini sebenarnya ada dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 216, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Nah, saya kira dengan membangun penguatan aspek mental spiritual, ya, antara lain seperti ini, maka saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan, ya, tidak ada, ya, situasi masa depan apapun, ya, yang perlu kita khawatirkan ketika kita sudah membuat, ya, persiapan mental spiritual seperti ini, ya. Nah, mudah-mudahan paparan singkat dari saya terkait dengan isu-isu aktual penyelenggaraan haji tahun 2020 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.